Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh. Tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Gitu. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati. Kena likuifaksi, mati. Disembelih, mati. Milih nanti. Ayo, milih nanti. Diujar-ujari bojo kuru, mati. Disentak wong kaget kakak utang, mati. Rasa dicontoh no. Dan ini penting ya. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya buku-buku sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas. Itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat. Dirinya pelaku pemberi rahmat dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsun wa amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul aro'aitakum in atakum adzabuhu qul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU kamu ngundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi wong keramat itu bebas hambatan. Lala rapi keramat itu nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti sihotul jasmi. Apa sihot pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sihotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fisama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikokum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Itu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayurikokum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab tuh fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusannya pangeran. Jangan udah ngajak kafir dewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok yang telulas.
Podo-podo maksiat wong Aceh, rak maksiat wong Bali. Bali leh maksiat wong Hollywood, Hollywood leh maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya azab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu enggak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafif melarat, Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean nggo duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih wah ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh ya melarat wis. Tapi sing ra rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak rawali pancen ya aki-aki azab. Umume wa may takila ala makhraja wong ora tau untuk makhrajan iku wis perlu dicurigai. Saulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah roy kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini. Ujuk-ujuk misalnya bojone itu minggat. Orang mengamati, kurang opo padahal semua balik terkenal. Orang ganteng misalnya kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan enggak mesti adab. Saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hati sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Aku tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Udah coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk gharik yang justru syahid. Cangkeman dura tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong iku swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang sak provinsi. Sok sucinya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati omai rubo. Milih sing husnudzon ya berarti sahih. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena adab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong ngono lawan. Ya dadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran ora usah ngono. Nabi tetap panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ra perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuha, ora olah terus ngelok negur tuha aku walat. Lho tuha wis mubalek kowe sapa? Saya ulang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan adabku.
Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku romune, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal, aku tetap darani syahid, kategorine mahdum. Ojo kok aku matine ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Eba-ebane mati ning apa? Eba-ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ning hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu azab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena ada, ya sudah kita ikut mengatakan ada. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena ada. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarohnya. Dan misalnya ikut Safif ya persimaan mulai kesandung berkati ceblok. Ya, tapi salam tampil orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, tengah drama juga kisahnya. Saya latihannya Bapak kepleset. Itu berkat kocar kati saya pertahankan satu. Bareng guling, wah ini masih. Mereka latihan Muhammad ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat gak. Nah, seperti ini gue rasa nak willy sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik juga. Kalau bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara ketemu wong aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Kalau Allah kan Maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi dirinya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil, aku bima amantum. Boyo mikir, mana yo, seudon kok usah di lembaga, no seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Wong seudon siri welek, mana seudon kok dikai panggung. Tak lawan yakin tuhnya. Gue sampai swarga lah tak protes, nih gue aku tetap. Bahaya itu bahaya sekali, orang terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Fayuhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum itu sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia itu mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno tobat wong-wong. Awas ya dunya saya tak lama. Amain Nabi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapor wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, aku bener di. Aku sih yakin ngono, aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan balik ngenyek uang. Ngawur ya, Quran itu pangeran ngertikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan nggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Nggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafarah, apalagi Nabi berakari ngendikan. Umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri pira wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa ge aliran anyar.
Loh aku ahli fikih ora usah mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi pitu. Itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mergo jelas wa rahmati wasiat jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmanya bukan dapat adabnya itu yang pasti.